Anak buah Donald Trump singgung masalah agama di Turki, Menteri Luar Negeri Amerika itu disuruh ngaca dulu. Turki mengecam Departemen Luar Negeri Amerika Serikat karena menyampaikan kekhawatiran atas masalah agama menjelang kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo ke Istanbul. Pernyataan dari Departemen Luar Negeri pada Selasa mengungkapkan setelah dari Paris, Menteri Luar Negeri Pompeo akan bertolak ke Istanbul, Turki untuk bertemu dengan Uskup Agung Konstantinopel Bartolomeus I dan membahas masalah-masalah agama di Turki dan wilayah tersebut. Otoritas Amerika Serikat menyatakan pihaknya juga akan mempromosikan pendiriannya tentang kebebasan beragama di seluruh dunia. Menyoroti kemajuan Turki di bidang kebebasan beragama selama 20 tahun terakhir, juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki Hami Aksoy dalam sebuah pernyataan mengatakan bahasa yang digunakan dalam pernyataan pers soal kunjungan Menteri Luar Negeri Pompeo sama sekali tidak relevan. Akan lebih cocok bagi Amerika Serikat untuk pertama kali melihat ke cermin dan menunjukkan kepekaan yang diperlukan terhadap pelanggaran hak asasi manusia di negara itu seperti rasisme, Islamofobia, dan juga kejahatan rasial, tambah Aksoy pada Rabu kemarin. Dalam pernyataannya itu, Aksoy juga menggarisbawahi bahwa Turki tidak keberatan jika tamu resmi asing bertemu dengan perwakilan komunitas agama di negara yang mereka kunjungi dan mengingat catatan sejarah Turki tentang keanekaragamannya dan juga menampung berbagai agama selama berabad-abad. Sedangkan agama minoritas di seluruh dunia dan juga terutama Muslim dipaksa untuk melakukan ibadah mereka dalam kondisi yang tidak baik dan terus-menerus mendapatkan ancaman. Warga Turki non-Muslim mendapatkan kebebasan untuk menjalankan ritual keagamaan mereka, tutur dia. Aksoy melanjutkan bahwa kebebasan beribadah bagi warga Turki dari berbagai agama dilindungi. Aksoy juga menyarankan Amerika Serikat harus fokus pada peningkatan kerjasama antara negara-negara terkait masalah regional dan juga global. Pompeo akan berkunjung ke 7 negara yaitu seperti Prancis, Turki, Georgia, Israel, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi antara tanggal 13 hingga 23 November nanti. Di sisi lain, reaksi Iran tanggapi hasil Pilpres Amerika Serikat mencuri perhatian dunia. Ketika banyak negara memberi ucapan selamat kepada Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden, Iran justru pilih menanggapi kekalahan Donald Trump. Presiden Iran Hassan Rouhani terang-terangan mengejek Trump dan menyebutkan kekalahannya sebagai karma atas ambisi menghancurkan Iran. Rezim yang memimpin kehancuran Iran dengan sendirinya dilengsarkan secara hina dan sekarang semua negara kecuali beberapa yang selalu membuntuti rezim tersebut melihat keadaan yang berbeda di masa depan, kata Rouhani pada Rabu 11 November 2020 dalam rapat kabinet yang disiarkan langsung oleh televisi Iran. Rouhani juga mengabarkan pemerintahan Trump selayaknya aktor yang mencekelkan yang mempunyai peran negatif terkait hubungan Iran dengan negara-negara tetangga. Rezim yang akan berakhir dalam hitungan bulan ini tidak tahu banyak tentang hubungan internasional dan didikte oleh ekstremis dalam negeri dan juga rezim Zionis. Tantangan Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden mirip dengan situasi di Indonesia. Apa yang terjadi jika Trump menolak hengkang dari Gedung Putih? Pemilu Amerika Serikat dari kacamata orang Indonesia di negeri Paman Sam. Pada bagian lain, Rouhani menegaskan siapapun yang menjadi Presiden Amerika Serikat tidak akan mengubah kebijakan Iran dan tergantung pada Amerika Serikat apakah akan menempuh jalur diplomasi atau tidak, termasuk apakah Amerika Serikat akan kembali ke perjanjian nuklir antara Iran dan juga beberapa negara besar lainnya yang diraih pada tahun 2015. Ini tergantung mereka, jika mereka memenuhi tanggung jawab maka mereka bisa memilih jalur baru, kata Rouhani. Di antara pemimpin negara yang penting yang baru belakangan memberikan ucapan selamat kepada Joe Biden adalah Presiden Turki.
Saya sampaikan ucapan selamat atas keberhasilan Anda dan saya sampaikan doa tulus bagi perdamaian dan kesejahteraan rakyat Amerika, kata Recep Tayyip Erdogan pada Selasa 10 November 2020 kemarin. Lebih dari itu, Erdogan mengatakan pihaknya ingin lebih lanjut mengembangkan dan memperkuat hubungan. Biden pernah menggambarkan Erdogan autokrat dan Erdogan membalas komentar itu dengan menyebut Biden suka mengintervensi. Setelah kepastian kemenangan Biden, Wakil Presiden Turki Fuat Oktay mengatakan kemenangan Biden tak akan mengubah hubungan antara Ankara dan juga Washington. Meski demikian, kata Oktay, Turki akan tetap menekan Amerika untuk sejumlah isu penting seperti Suriah. Sejauh ini, pemimpin China dan Rusia belum memberikan selamat kepada Joe Biden dengan alasan masih menunggu proses hukum yang ditempuh Presiden Donald Trump terkait hasil pemilihan presiden. Dalam beberapa bulan terakhir, Amerika Serikat terlibat perang dagang dengan China, sementara Rusia dituduh mengintervensi Pilpres Amerika Serikat pada tahun 2016. Ucapan selamat dari kepala negara-negara ini dalam beberapa hari banyak orang di seluruh dunia menyaksikan persaingan sengit untuk mendapatkan jabatan di Gedung Putih. Presiden baru yang terpilih tidak hanya berdampak pada Amerika Serikat, tapi juga kebijakan luar negeri negara itu seperti pendekatannya terhadap para mitra dan juga lawan-lawannya. Tim kampanye Trump telah memberi sinyal bahwa kandidat mereka tidak berencana mengakui kekalahan. Tapi ini tak menghentikan beberapa pemimpin negara di seluruh dunia memberikan ucapan selamat kepada Biden dan Harris sejak media memberitakan kemenangan pasangan kandidat dari Partai Demokrat itu. Setelah perolehan suara elektoral atau elektoralnya diproyeksikan melampaui ambang batas 270. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, Muslim Amerika membuat sejarah dalam pemilihan umum di negara itu pada tahun ini. Terdapat rekor dalam jumlah orang yang memperebutkan kursi parlemen dan rekor pemenang jumlah kursi untuk pertama kalinya. Laporan dari HuffPost menyebutkan 5 kandidat dari Partai Demokrat telah membuat sejarah menjadi anggota parlemen Muslim di 5 negara bagian Amerika Serikat, yaitu Wisconsin, Florida, dan Delaware. 5 orang tersebut diantaranya adalah Mauree Turner yang terpilih di House of Representatives, Oklahoma. Kemudian ada Iman Jodeh yang terpilih menjadi anggota parlemen Muslim pertama dalam sejarah Colorado. Madinah Wilson Anton menjadi anggota Kongres Amerika Serikat sekaligus Muslim pertama yang menjadi bagian dari legislatif negeri Paman Sam. Selanjutnya, Samba Baldeh menjadi Muslim sekaligus pria kulit hitam pertama yang mewakili House of Representatives Wisconsin. Christopher Benjamin, anggota House of Representatives Florida dan orang pertama yang dipilih untuk jabatan negara bagian di Sunshine State. Menjadi Muslim pertama yang terpilih di majelis negara bagian sungguh menyenangkan, tapi juga kesempatan yang saya syukuri, ujar Baldeh kepada HuffPost dilansir dari Abwat Islam pada Minggu 8 November 2020. Baldeh mengatakan telah menantikan tantangan dan